Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak maksimal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Oke, berhadapan dengan cokro manggilingan, prinsip yang paling dasar menurut catatan saya adalah prinsip, ini juga saya ambil dari Ki Ageng Suryamantaram, ngelemi kahanan, menerima situasi. Prinsip menerima situasi ini mungkin bagi beberapa orang, misalnya yang banyak terpengaruh pandangan-pandangan tentang progres tadi, yang punya wawasan bahwa hidup ini linier, semakin maju, prinsip ngelemi kahanan ini mungkin dianggap prinsip yang pasif, tidak bisa maju. Tapi sebenarnya maksudnya bukan kok orang itu tidak boleh maju atau tidak mau maju, tapi orang itu pertama-tama harus menerima situasi yang dihadapinya saat ini. Maju tapi tidak menerima situasi yang dihadapi saat ini, seringkali produk-produk, mungkin pikiran, mungkin budaya, mungkin gagasan yang dihasilkan jadinya tidak nyambung dengan identitas kediriannya. Tidak cocok. Untuk bisa seseorang itu maju kan harus jelas di mana dia berdiri, harus menerima situasi tempatnya berdiri. Baru kelihatan kita ini maju atau mundur. Tapi kalau orang tidak ngelemi kahanan, tidak menerima situasinya sekarang, susah kita membaca ini orang maju apa mundur, apa setback. Ini yang mungkin menurut saya jadi akar kritiknya beberapa tokoh terhadap peradaban modern. Jadi melupakan kondisi nyata, khususnya kondisi mental spiritual dirinya. Sehingga yang material maju, tapi kemudian yang mental spiritual jadinya mundur. Oke, baik. Nah, cokro manggilingan atau ngelemi kahanan yang jadi perwujudan prinsipnya cokro manggilingan ini, ada kalimat yang saya suka dari Ki Ageng Suryamantaram itu, yaitu saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi mengalami apapun yang memang sudah kenyataan dalam hidup kita, memang sudah terjadi begitu, harus kita terima. Saiki, sekarang, ning kene, di sini, ngene, seperti ini, aku gelem, aku mau. Jadi apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama kalau bahasanya Nietzsche, filosof barat populer yang terkenal sekali, itu ada istilah jasachen. Jasachen itu mengiyakan hidup. Itu sama dengan menggelemi kahanan ini. Jadi apapun peristiwa, apapun situasi yang kita hadapi, iyakan dulu. Wong memang faktanya begitu, kenyataannya begitu. Baru setelah itu ingin kita perbaiki kah? Ingin kita kembangkan kah? Ingin kita lebih maju lagi kah? Monggo. Tapi tetap pertama-tama harus ngelemi kahanan.
saiki, di sekarang. Jadi tidak usah nunggu nanti besok-besok atau hidup di masa lalu kemarin-kemarin. Ndak. Ya wis, kenyataannya sekarang apa? Neng kene itu di sini. Jadi yo kalau saiki itu waktu, neng kene itu ruang. Ndak usah bingung mencari rujukan kemana-mana, ya wis. Diri kita sendiri neng kene, di sini, di situasi sekeliling kita sendiri. Ngene itu ngomong kondisi, situasi, modenya seperti ini. Aku gelem itu aku mau. Misalnya teman-teman mungkin membaca berita, wah orang Indonesia ini kok semakin ngamuan ya, semakin tersinggungan ya. Wah, teman-teman kita sekarang itu kok tambah cerewet ya, meskipun lewat medsos. Wah, tetangga-tetanggaku kok tambah egois ya, tambah susah untuk diajak hidup bersama-sama ya. Misalnya kita ngalami situasi macam-macam itu, ya kita iyakan dulu. Ya memang kenyataannya begitu. Banyak orang tidak mau menerima kenyataan, membuat-buat alasan, mencari-cari dalih dari kenyataan, sehingga akhirnya dia malah salah memahami situasi, salah memahami kenyataan. Kalau kita salah memahami situasi, salah memahami kenyataan, tidak menerima kenyataan yang terjadi, ya sulit kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Oh iya Pak, kehidupan di tempat saya itu sekarang sudah mulai agak egois. Rasa kebersamaannya kurang. Nah, ya berarti terus gimana cara kita menyikapi itu biar lebih baik kan gitu. Tapi kalau sejak awal kita bikin dalih, misalnya, oh enggak kok Pak, itu kelihatannya saja enggak rukun. Aslinya ya rukun kok Pak. Kalau dulu ngobrolnya itu pakai nongkrong-nongkrong di luar bersama, sekarang pakai medsos Pak. Kalau dulu temannya sedikit, hanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia Pak. Jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari twitteran, tiap hari IG-an. Jadi lebih luas Pak. Nggak bisa yang kayak gitu disebut nggak rukun. Nah ya, cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget, ya kedekatan secara fisik, kebersamaan secara fisiknya berkurang dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, ini diterima dulu, baru nanti dicarikan solusi, dicarikan perbaikan. Oh iya Pak, sekarang orang-orang itu gampang ngamuk, gampang marah, baperan Pak, mudah tersinggung sekarang. Kita salah ngomong sedikit bisa dilaporkan. Nah, ya diterima saja situasinya memang begitu. Setelah itulah terus solusinya gimana? Nanti kan ada perbaikan. Disitulah gunanya ngelemi kahanan. Banyak yang tidak terima. Ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya, apapun itu. Maka kalau ada saudara kita, teman kita menyebut-nyebut buruknya, ya ndak harus kesusu ditolak. Siapa tahu itu memang kenyataannya begitu. Kita terima kemudian kita perbaiki. Jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi, misalnya oh ini pasif, ini tidak aktif, tidak, justru terukur tindakannya, tidak asal maju. Inilah gunanya ngelemi kahanan. Makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah, peradah, dan ora wegah. Tadah itu tidak meminta apapun. Tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak banyak menuntut. Mensyukuri apa yang sudah dicapai. Orang bersyukur itu biasanya ya tidak mengeluh, tidak menuntut. Itu tadah. Menerima tadi, ngelemi kahanan. Tapi juga tidak diam. Selanjutnya ada peradah. Peradah itu mau repot untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya peradah.
Jadi setelah menerima, tadah, kemudian perada. Jadi tidak ada hubungannya dengan malas atau pasif. Justru dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik, meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan. Itu namanya perada. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, ora wegah. Ora wegah itu ndak males, ndak segan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih ketika akan melakukan kebaikan. Jadi ndak hanya rebahan, ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan, ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan, kalau tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita hanya wegah saja, males, menunda-nunda, menunggu-nunggu besok saja, nanti saja, atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya wegah. Belum disebut terpuji. Yang terpuji itu ya tadah, peradah, ora wegah. Jadi setelah tadah menerima kahanan, ngelemi kahanan, setelah itu peradah, mau repot, ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga, ndak males, ndak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan cokro manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam perada sehingga roda terus akan berputar. Oke, terus yang kedua, menyikapi cokro manggilingan, roda yang selalu berputar, ada 3 prinsip yang terkenal sekali di tengah masyarakat Jawa, yaitu ojo dumeh, eling, dan yang ketiga waspodo. Ini di hampir semua tema kita yang membahas tentang falsafah Jawa, selalu saja muncul kata-kata ini. Dulu kita pernah belajar wulang reh, kita pernah belajar Wedotomo, dan banyak lagi serat-serat Jawa yang lain. Di hampir semua serat Jawa yang kita bahas, selalu saja ada ojo dumeh, eling, lan waspodo. Dulu pun waktu kita membahas tentang Semar juga ada 3 kalimat ini, 3 kata ini. Ini juga manifestasi dari orang yang punya kesadaran cokro manggilingan. Jadi yang pertama, ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Orang dumeh itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter, terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya, terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses, terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya dumeh. Jadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ganteng terus sakarepe dhewe gonta-ganti pacar, itu juga ojo dumeh. Jangan mentang-mentang followernya banyak, jangan mentang-mentang apalah, so banyak mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya, seberapa banyak kekayaanmu kalau Allah mau detik ini juga besok bisa habis.
Kurang apa sebelumnya kaya Nabi Ayub, tapi kemudian hartanya habis, bahkan sakit-sakitan, kehilangan segalanya. Ojo dumeh. Engkau yang jabat, engkau yang jaya sukses, engkau yang pinter. Banyak orang pinter yang keblinger. Maka ojo dumeh. Apalagi engkau yang ganteng, ojo dumeh. Engkau yang cantik, ojo dumeh. Seberapa lama bertahan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu, jabatanmu, ojo dumeh. Hidup ini berputar. Yang kedua, eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspada itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga, waspada. Waspada itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini berputar, hati-hati. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang di sekelilingmu itu orang lain, alam semesta, bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira, bisa juga menyusahkanmu. Yang penting waspada, jangan lupa diri. Nah, ini aspek horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling. Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita. Waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Kesadaran eling, kesadaran waspada, ini menunjukkan juga kesadaran kita bahwa hidup ini cokro manggilingan. Senantiasa berputar. Orang yang tidak eling, tidak waspada, apalagi dumeh, dia tidak sadar bahwa hidup ini berputar, maka jangan kaget kalau tiba-tiba jatuh, kalau tiba-tiba rodanya balik, yang dari atas sekarang sampai bawah, sakitnya akan luar biasa, hancurnya akan luar biasa. Karena kita tidak sadar, tidak siap. Jadi yang kedua, prinsip dasar dalam hidup menyikapi cokro manggilingan adalah ojo dumeh, eling lan waspada. Ini saya sendirikan yang tiga ini karena menjadi salah satu prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Jawa. Apalagi yang teman-teman Jawa mestinya harus ingat tiga prinsip dasar ini, jangan sampai lupa. Kesehatan mental kita antara lain ditentukan pada ojo dumeh. Ini dimensi psikologisnya. Kesehatan spiritual ditentukan oleh ketika kita eling, menyambung dengan yang atas. Sementara kesehatan hidup sosial bersama orang lain, bersama masyarakat di tengah alam semesta itu kita bersikap waspada. Jadi ojo dumeh, eling lan waspada. Oke, itu paket kedua wisdom yang berhubungan dengan cokro manggilingan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Menyikapi cokro manggilingan. Prinsip apa saja yang dihidupkan di tengah masyarakat Jawa? Itu saya bawa beberapa prinsip yang ada kata-kata ojo-nya. Ojo itu artinya jangan. Tadi ada ojo dumeh. Nah, ojo dumeh saya sendirikan karena jadi prinsip yang utama. Tapi ini ojo-ojo yang lain. Jadi banyak sekali jangannya. Karena ini kalau dalam bahasa sering saya sebut ini semacam remnya. Silahkan lakukan apa saja asal remnya paten.
Remnya paten itu berarti jangan nabrak hal-hal ini. Baik, kita lihat. Orang yang sadar bahwa hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang pertama, ojo adigang, adigung, adiguno. Ojo adigang, adigung, adiguno. Maksudnya ojo adigang itu jangan sombong mengandalkan kekuatanmu. Ojo adigung itu jangan sombong mengandalkan kekuasaanmu. Adiguno itu jangan sombong mengandalkan kepandaianmu. Kekuatan, kekuasaan, kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin, tapi pada saatnya juga akan pergi. Tidak ada orang kuat selamanya, atau dia berkuasa terus-terusan selamanya, atau dia pinter terus, pinter dalam segala hal. Setiap kekuatan, setiap kekuasaan, setiap kemahiran, kepinteran ada batasnya. Dalam hal tertentu mungkin kita pinter, tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa. Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas, kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dan kepandaiannya juga tidak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas, itu biasanya menganggap yang lain lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang, kalau Allah mau kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk? Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya? Kita merasa menguasai bumi dan seisinya, ya kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk, virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong, tidak pantas kita itu merasa pinter, merasa kuat, merasa besar. Itu yang pertama. Ojo selanjutnya. Ini paket ojo-ojo, ini paket jangan-jangan. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan itu mudah kagum. Ada apa-apa dikit, wow, ada apa-apa dikit, wow. Itu mudah kagum. Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Fenomena viral itu kan banyak memanfaatkan logika manusia yang suka gumunan. Wah, tadi itu ada ini loh.
peristiwa alam yang begini loh. Wah, tadi itu gumunan, orang kagetan. Jadi orang kaget itu biasanya terus orang gumun itu biasanya tidak waspada. Orang wow itu biasanya terus tidak bisa berpikir jernih. Jadi bagian ojo yang kedua ini menggiring orang tidak bisa berpikir jernih. Gumunan. Kalau kita sadar cokro manggilingan, sadar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mungkin kita tidak terlalu gumunan. Kalau Allah menghendaki, ya apapun bisa terjadi. Yang kedua, ojo getunan. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak maksimal. Orang menyesal itu kan karena mbok kemarin aku begini, akhirnya ndak begini. Mbok kemarin aku begitu, akhirnya ndak. Itu orang mudah menyesal itu biasanya orang yang sembrono, tidak serius, tidak memberikan apa yang dia punya sepenuhnya. Ujian misalnya, ala ujian aja dikerjakan sak-sae, yang penting lulus ya wis. Akhirnya nilainya jatuh. Nah, itu kan kita menyesal. Mbok coba kemarin saya ngerjainnya sungguh-sungguh, mestinya nilaiku lebih bagus lagi. Getun, ya salahnya sendiri kemarin tidak serius. Jadi getun, tidak memberikan yang 100%, tidak berupaya sepenuhnya. Ini menyebabkan orang getunan. Jadi cirinya orang getun itu menyesali masa lalu. Mengapa masa lalu disesali? Karena dia tidak serius. Maka ojo getunan. Berarti apa? Berikan sepenuhnya apa yang engkau mampu. Kemudian ojo kagetan. Ojo kagetan ini jangan mudah kaget. Biasa saja. Di dunia ini apa sih yang tidak mungkin? Kalau sering-sering kaget jadinya kita tidak waspada. Mudah ditipu orang, mudah ditrik orang. Tiba-tiba ada WA, selamat, Bapak memenangkan undian sebesar 750 juta. Oh, itu kaget, waduh, jangan-jangan aku menang beneran ini. Jangan-jangan, enggak lah, biasa saja. Sekarang banyak yang kayak gitu, nipu-nipu. Jadi, memanfaatkan situasi psikologis kita yang mudah kaget. Kalau tiba-tiba ada kabar apa itu terus kita kaget. Ketika kita kaget, kita tidak waspada. Ada ya hari ini banyak itu yang lewat medsos itu tiba-tiba juara 1 atau kadang ngeri itu anak bapak kecelakaan. Itu harus kita kaget. Ketika kita kaget kehilangan kewaspadaan, tidak bisa waspada. Maka jangan kagetan, terus berpikir yang jernih, yang waspada. Yang keempat, ojo aleman. Ojo aleman itu jangan manja. Atau kadang juga diterjemahkan jangan senangnya dipuji saja. Orang aleman itu orang yang selalu minta dilayani. Jadi harusnya dia bisa memenuhi sendiri, dia nunggu dipenuhi orang lain. Itu kan bukan tugas saya. Meskipun sebenarnya kalau dia tandangi ya beres, tapi aleman. Jatahku kan cuma ini. Itu kan tugasnya dia misalnya. Jadi tidak ringan tangan. Dan dia inginnya dilayani terus. Itu aleman. Jangan aleman. Orang aleman itu berarti dia tergantung pada orang lain. Tidak mandiri. Meskipun tadi diartikan suka dipuji, orang suka dipuji juga berarti hidupnya tergantung pada orang lain. Tidak mandiri versi dirinya. Nah, jadi yang kedua, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ojo gumunan jangan mudah kagum, ojo getunan jangan mudah menyesal, ojo kagetan, jangan mudah kaget. Ojo aleman, jangan manja. Terus, paket ojo selanjutnya.
Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Jangan ditaklukkan oleh kedudukan, keduniaan, harta benda, dan kemareman, kesenangan. Jadi hidup kita tolong jangan diperbudak oleh posisi atau jabatan atau kedudukan. Jangan diperbudak oleh harta, jangan diperbudak oleh kesenangan saja. Diperbudak itu berarti kalungguhan, kadonyan, kamareman itu yang menyetir kita. Bukan kita yang menguasai kedudukan, harta, dan kesenangan. Bukan kita yang mengendalikan kesenangan, tapi kesenangan yang mengendalikan kita. Dikendalikan oleh kesenangan itu ya berarti hidup kita itu yang kita tuju seneng terus. Kita tidak bisa ngerem kesenangan. Kalau sudah seneng itu terus yang dicari, dikejar sampai lupa segalanya. Itu berarti kita disetir oleh kesenangan. Kalau sudah begitu ya berarti kita tidak sadar cokro manggilingan. Hati-hati, hidup itu berputar. Kadang orang mencari kesenangan saja, jatuhnya malah kesusahan yang tidak ada akhirnya. Kadang orang mencari kedudukan, jabatan, lupa segalanya, hanya mikir jabatan saja, akhirnya jatuhnya malah kehinaan. Banyak orang mengejar harta, menghalalkan segala cara, akhirnya malah jatuh miskin. Maka ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Ini diingat-ingat prinsip ini ya teman-teman, apalagi yang ini menjelang era-era mau berjuang, mungkin sudah lulus kuliah, mau bekerja, mau menikah, membangun rumah tangga, dan seterusnya. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Saya lanjutkan, ini waktunya tambah lama, tambah menipis. Ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter atau kuminter itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan sekarang mungkin sok pintar. Sok pintar itu sebenarnya ndak pinter, tapi gayanya kayak orang pinter. Nah itu namanya keminter. Ndak menguasai ilmunya, ndak ngerti teorinya, tapi gayanya kayak orang yang sudah ahli. Nah itu namanya keminter. Hati-hati, ojo keminter, mundak keblinger. Nanti engkau akan sesat loh. Jadi keblinger itu ya terbelokkan. Terbelokkan itu ya tersesat. Jangan keminter deh. Kalau ndak ngerti bilang aja ndak ngerti. Kalau belum mendalam jangan kesusu mengajar. Ojo keminter. Jangan kesusu ngeser-ngeser hal yang kamu tidak paham benar. Segala isi dan konsekuensinya. Hari ini kan kadang-kadang kita tidak sadar jadi orang keminter. Wong yo fikih tidak ngerti, kita memfatwai orang lain. Ini tidak boleh, ini haram, ini makruh, ini bid'ah, dan lain sebagainya. Nah ini kan memfatwai orang lain, memvonis orang lain dengan fatwa agama. Wong kita ini bukan ahli fikih. Biarlah yang ahlinya saja yang menilai. Kalau kita bukan hakim kan jangan menghakimi orang lain. Ojo keminter, nanti keblinger. Keblinger itu sesat. Maunya orang lain jadi lebih baik, malah dirinya sendiri sesat. Kalau dirinya sendiri sesat, ya yang disampaikan nanti menyesatkan orang lain. Engkau keblinger nanti. Jangan keminter. Pinter itu bagus, tapi jangan keminter. Sok pintar. Kemudian, ojo cidro, mundak ciloko. Cidro itu bisa diartikan curang, bisa diartikan berkhianat, bisa diartikan jahat.
Jangan melakukan yang jelek, yang khianat, yang jahat. Nanti engkau celaka sendiri. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau panen. Kalau engkau menaburkan yang jelek-jelek, panenmu juga pasti jelek-jelek. Tapi Pak, buktinya tetangga saya senang terus meskipun dia jahat sampai meninggal. Jangan lupa, hidup ini tidak hanya alam purwo, alam madya, tapi juga ada alam wusono. Di sanalah yang sejati akan kelihatan. Ojo cidro mundak ciloko. Baik, itu paket selanjutnya. Terus, ini. Ojo milik barang kang melok. Ojo mangro mundak kendo. Ojo milik barang kang melok itu jangan merasa memiliki apapun yang menempel padamu. Jadi semuanya itu tidak hakiki. Jadi ojo milik barang melok itu jangan merasa hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, kemuliaan, kehormatan dari masyarakatmu itu kan hal-hal yang engkau miliki sekarang, yang melok padamu. Dia hanya melok ikut, tapi bukan milikmu. Jangan merasa milik. Bahkan termasuk anak istri. Yo, kalau bahasa lain itu semuanya hanya titipan dari Allah. Tugas kita mengelola sesuai dengan amanat yang punya. Ya, yang punya Allah. Amanatnya Allah kita jalankan. Kita dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan. Semuanya harus kita kelola dengan baik sesuai keinginan yang nitipi. Maka ojo milik barang kang melok. Jangan diperlakukan seperti milikmu. Tetap sadarilah bahwa itu hanya titipan. Jadi caramu memperlakukan sesuai yang nitip. Yo, kalau teman-teman nanti ada di kajian-kajian tasawuf ini lebih dalam. Bagaimana kita jangan terikat, jangan melekat dengan dunia. Kemudian ojo mangro mundak kendo. Jangan mendua. Maka akan kendo. Kendo itu kendor. Kendor itu berarti tidak fokus. Mangro itu tidak fokus, mendua. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak jalan, tidak fokus. Akhirnya lelet dalam perjuangan. Iya Pak ya, saya bisa ini, bisa itu. Enaknya gimana? Memang pikiranmu bercabang-cabang. Tidak fokus, akhirnya tidak jalan-jalan. Saya mau sih Pak, serius. Tapi nanti efeknya begini ya Pak. Kalau yang ini bagus juga, tapi efeknya begitu. Kadang-kadang ini hanya membingungkan kita saja. Maka mantapkan, kalau menurutmu itu sebuah kebaikan, kebenaran, ya resikonya pasti saja ada. Tidak ada yang perfect. Ambil saja, jalan. Jangan terlalu banyak berpikir neko-neko. Ojo mangro, mundak kendo, mendua. Komitmennya double-double. Nah itu biasanya terus kendor. Tidak ada yang 100% semua. Ojo gigi mongso. Ojo gigi mongso itu jangan terlalu ambisius. Jadi ojo gigi mongso itu ya jangan terlalu berambisi tentang sesuatu. Dunia ini cokro manggilingan. Kalau saatnya memang engkau di atas, ya akan di atas. Kalau saatnya hal itu memang jatahmu, takdirmu, yang akan engkau alami. Ojo gigi mongso. Punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi jangan ambisius. Jangan mewajibkan sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Pokoknya saya tahun ini harus sudah naik haji. Ya iso, sekarang yang sudah terdaftar saja bisa mundur karena virus corona. Ojo gigi mongso. Saya harus jadi yang nomor 1 di dunia sekarang ini Pak. Ojo gigi mongso lah. Yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu diperbudak oleh ambisi-ambisi duniawi. Baik, ini waktunya sudah mau habis. Ada beberapa lagi, saya baca cepat saja ya. Semoga nanti lain waktu bisa kita lanjutkan
khazanah-khazanah falsafah Jawa yang lain. Ada cara menyikapi cokro manggilingan yang lain, yaitu alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon ini falsafah Jawa yang sering dikritik orang, dianggapnya orang Jawa itu terus berarti lelet, ndak bisa kerja efektif, kerja yang cepat, ndak. Alon-alon waton kelakon itu fokus pada hasilnya. Alon-alon waton kelakon itu mau menggembalakan prosesnya, mau mengikuti step-stepnya, ndak kesusu. Ada logika kalau dalam filsafat itu namanya pragmatisme. Fokus pokoknya gimana caranya hasilnya segera kelihatan. Ndak, kalau di Jawa alon-alon waton kelakon itu intinya di hasil sepenuhnya sesuai yang kita inginkan. Kita ikuti prosesnya step by step. Itu yang disebut alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi mantep. Itu arahnya ke situ. Kalau memang waktunya di atas, ya kita akan di atas. Kalau belum waktunya, seperti apapun kita tetap di bawah. Segalanya ada pergilirannya sendiri. Kalau memang belum jatahnya, tidak akan nyampe ke kita. Kalau memang sudah jatah kita, apapun yang terjadi akan sampai. Maka jangan gigi mongso, alon-alon saja. Semoga cita-cita tercapai. Alon-alon waton kelakon. Ada juga mungkin falsafah yang lain, yang ini juga saya tulis, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan panen, menuai. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Becik ketitik olo ketoro. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan terlihat. Barang siapa melakukan kejelekan, dia juga akan terlihat. Dan yang terakhir saya bawa, Gusti Allah ora sari. Nah, ini juga falsafah yang menurut saya luar biasa dari tradisi Jawa, yaitu Allah itu tidak tidur. Tidak usah khawatir. Pak, saya itu sudah serius loh Pak. Kok rasanya roda saya tidak naik-naik ke atas ini, kok di bawah terus. Pak, saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Salah saya apa tuh Pak? Kok nasib saya seperti ini? Itu kan kita rasanya menggugat Allah. Tidak usah khawatir. Gusti Allah ora sare. Yang penting tandurlah yang baik-baik, maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik, olo ketoro, ikuti prosesnya. Alon-alon waton kelakon, ojo nggigi mongso. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Wah, saya lihat waktunya sudah belandang sedikit ini. Bagi yang ingin menyambungkan dengan mungkin beberapa ayat kalau dalam Al-Quran tentang cokro manggilingan ini, bagaimana hidup ini dipertukarkan, dipergilirkan, ada putarannya, boleh nanti mengecek tafsirnya surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Ini kalau dalam tafsir-tafsir, Allah menjelaskan kepada umat Islam saat itu yang baru saja dalam tanda petik ya kalah di perang Uhud. Jadi Allah menunjukkan kalau engkau mendapatkan luka pada perang Uhud ini, sesungguhnya kaum kafir itu juga sebelumnya mendapatkan luka yang sama, yaitu pada perang Badar. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh. Jangan terlalu sedih, memang hidup itu berputar begitu, itu mungkin maksudnya ayat begitu.
Kadang dia yang dapat luka, kadang kita yang dapat luka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa, pergantian masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahul ladzina amanu, supaya Allah bisa membedakan mana orang yang beriman, dan supaya ada juga yang jadi syuhada di antara kalian. Jadi silahkan dipedomani pergiliran hidup ini. Asalkan, nah itu kata-kata yang terakhir, wallahu la yuhibbul dzalimin. Jangan sampai kekalahan, jangan sampai kejatuhan mendorong kita berbuat zalim. Jangan sampai sebaliknya juga kemenangan membuat kita sombong, lupa pada Allah. Nah, ini silahkan yang teman-teman concern dengan tafsir ayat ini bisa dicari korelasinya dengan cokro manggilingan. Oke teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.